Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Falzah dengan NIM 2020 1330 19. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peta, yang mana salah satu materi dalam kartografi dasar. Di sini yang saya akan jelaskan yang pertama definisi peta, yang kedua unsur dan syarat peta, yang ketiga jenis peta, yang keempat simbol-simbol peta, yang kelima jenis-jenis proyeksi, yang keenam pemanfaatan peta dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, definisi peta. Peta secara umum merupakan sebuah gambaran permukaan bumi atau benda angkasa yang digambarkan pada bidang datar, dan gambar tersebut diperkecil atau diskalakan. Menurut ICA, International Cartographic Association, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang berkaitan dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang ada pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Materi yang kedua, unsur-unsur peta. Yang pertama, judul peta, yang kedua, skala, yang ketiga, legenda, yang keempat, tahun pembuatan peta, yang kelima, simbol, yang keenam, garis astronomi, yang ketujuh, petunjuk arah, yang kedelapan, inset, yang kesembilan, sumber, yang kesepuluh, lettering. Materi yang ketiga, syarat-syarat peta. Yang pertama, jelas, yang kedua, teliti dan sistematik, yang ketiga, data-data lengkap, yang keempat, unsur-unsur pada peta lengkap, yang kelima, equidistant, yang keenam, equivalen, yang ketujuh, conform. Materi yang keempat, jenis peta. Perbedaan peta berdasarkan isinya. Peta dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama peta umum dan peta khusus. Peta umum dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, peta dunia. Salah satu bentuk peta yang menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi secara keseluruhan yang dapat dilihat secara umum dan dapat dibuat menggunakan berbagai proyeksi peta. Yang kedua, peta topografi. Peta yang menunjukkan muka bumi dengan reliefnya. Yang ketiga, peta korografi, yang merupakan peta yang menunjukkan sebagian ataupun keseluruhan permukaan bumi dengan menggunakan skala yang kecil ukurannya. Yang kedua, peta khusus merupakan peta yang memberikan gambaran tentang kenampakan alam tertentu di muka bumi. Yang kedua, berdasarkan bentuk. 1. Peta digital. Berdasarkan namanya, jenis peta satu ini dibuat menggunakan bantuan komputer. Peta digital akan menampilkan data-data yang disimpan di dalam memori komputer. Yang kedua, peta timbul. Peta timbul adalah peta yang dibuat secara 3 dimensi. Peta ini terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi sebenarnya. Pada peta timbul memiliki warna dan permukaan yang timbul serta kontur-kontur yang jelas. Yang ketiga, peta dasar adalah salah satu jenis peta yang dibuat pada bidang yang datar, seperti kertas, kain, kanvas, ataupun triplek. Yang ketiga, berdasarkan skala. 1. Peta kadaster atau peta teknik. Yang kedua, peta berskala besar. Yang ketiga, peta berskala menengah. Yang keempat, peta berskala kecil. Materi yang kelima, simbol-simbol peta. Simbol peta merupakan tanda-tanda khusus yang umum digunakan untuk mewakili keadaan sebenarnya. Simbol peta dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, simbol titik dapat dibedakan menjadi atas 3, yaitu simbol vektoral, simbol geometrik, simbol huruf. Yang kedua, garis. Simbol pada peta yang menggambarkan untuk menunjukkan suatu objek di permukaan bumi. Garis juga digunakan untuk menunjukkan suatu objek di permukaan bumi. Garis juga untuk menunjukkan perbedaan tingkat kualitas yang dikenal dengan isolines. Kontur, yaitu garis yang menunjukkan ketinggian yang sama. Isohyet, yaitu garis yang jumlah curah hujan sama. Isobar, yaitu garis yang terekam udara sama. Isogon, yaitu
garis yang dideklinasi magnet yang sama. Yang ketiga, simbol wilayah, simbol dalam peta yang digunakan untuk menunjukkan objek di permukaan bumi dalam bentuk alam atau luasan tertentu. Simbol ini umumnya melambangkan unsur-unsur permukaan bumi seperti pemukiman, areal pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Yang keempat, simbol warna. Biru, simbol perairan, misalnya sungai, danau, dan laut. Hijau, simbol vegetasi, dataran rendah, dan lautan. Coklat, simbol untuk kontur daerah kering, daerah dataran tinggi. Merah, simbol untuk daerah yang panas. Dan unsur peta yang penting lainnya, misalnya jalan kota. Materi yang keenam, jenis-jenis proyeksi. Yang pertama, proyeksi azimutal atau proyeksi zenital. Proyeksi zenital ini bidang proyeksinya berupa bidang datar. Proyeksi zenital ini sesuai digunakan untuk memetakan daerah kutub, namun akan mengalami penyimpangan yang besar jika digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada di sekitar khatulistiwa. Yang kedua, proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut ini bidang proyeksinya berupa kerucut. Proyeksi seperti ini sesuai digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada pada lintang tengah seperti pada negara-negara Eropa. Baik, untuk yang ketiga, proyeksi silinder. Proyeksi silinder ini bidang proyeksinya berupa silinder. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah khatulistiwa. Materi yang ketujuh, pemanfaatan peta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat memberikan sebuah gambaran mengenai fisiografis suatu tempat di muka bumi ataupun suatu daerah dalam wilayah tertentu, baik itu berupa iklim, jenis tanah, relief, vegetasi yang tumbuh berikut relief suatu wilayah. Yang kedua, dapat menunjukkan sekaligus memberikan gambaran tentang letak dan lokasi dari kawasan tertentu berikut objek geografi lainnya. Yang ketiga, dapat menggambarkan ukuran baik itu bentuk, arah, jarak, dan luasan dari suatu objek. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengetahui keadaan sosial, ekonomi, dan budaya dari suatu daerah berupa persebaran dan jumlah penduduk. Yang kelima, dapat digunakan sebagai alat bantu dalam bidang pendidikan yang mempelajari kenampakan permukaan bumi dan segala jenis fenomena yang terjadi. Yang keenam, dapat menjadi sebuah alat bantu dalam melakukan analisis di bidang penelitian. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.